itu berapa kali panen, Pak? Nah, jadi kopi ini ada yang disebut dengan musim buah, ada juga musim selang. Jadi musim panen kopi itu kisaran bulan Maret sampai Agustus. Oh, berarti sekarang lagi musim ya, Pak? Ya, sekarang sudah sedang musim sudah, tapi sudah hampir habis. Nah, sudah masuk bulan Agustus. Jadi mulai Maret sampai Agustus itu musim panen. Kemudian Agustus sampai Februari itu sudah selang panen. Oh. Nah, biasanya Bapak menjual kopi itu dalam bentuk mentahan atau sudah dikeringkan? Ya, jadi pada umumnya penampung itu membeli kopi dalam bentuk biji kopi kering. Ya, tapi sebagai untuk duit masyarakat juga bisa menjual kopi yang habis dipetik juga bisa dijual, tapi tidak dalam bentuk banyak karena juga ada yang membeli kopi yang belum diolah. Cuman pada umumnya masyarakat itu menjual kopi itu dalam bentuk biji kering. Biji kering. Biasanya Bapak dalam setahun itu bisa dapat berapa banyak kopi, Pak? Saya bisa menghasilkan kopi per 1 tahun itu kisaran antara 2 sampai 2,5 ton. 2 sampai 2,5 ton. Dalam luas perkebunan berapa luas itu, Pak? Luas, luas perkebunan kopi diperkirakan sekitar 2 hektar. 2 hektar. Berarti kisaran 1 hektar itu bisa mencapai 1 ton ya, Pak? Kisaran antara 1 sampai 1,2. Kalau untuk alat penggilingan kopi itu sendiri, bagaimana, Pak? Ya, alat penggilingan kopi di akhir-akhir ini udah tidak secara manual, sudah ada mesin produksi pabrikan lokal. Iya, Pak? Jadi digiling secara industri berbentuk mesin dengan sebutan mesin gojer. Itu penggilingan mentahan kopinya ya, Pak? Ya, Jikalau kopi yang sudah kering itu penggilingannya apa sama dengan apa mesin gojer tadi, Pak? beda. Jadi mesin gojer itu menggiling kopi basah, kemudian heler itu menghasilkan biji kopi kering. Kalau untuk ampas kopinya itu bagaimana, Pak? Dari sisa penggilingan Oh, itu. sisa penggilingan kopi disebut dengan dedak kopi. Itu biasanya dikemanakan, Pak? Itu biasanya disebar di bawah kopi untuk membantu pemupukan. Biar jadi penambah pupuk gitu, seperti itu ya, Pak ya? Ya, Biasanya untuk pengeringan kopi itu butuh berapa hari, Pak, menggunakan manual atau sinar matahari, Pak? kalau kopi dijemur secara manual dalam bentuk bulat, itu kalau cuaca bagus, itu kira-kira antara 10 sampai 15 hari. Itu kalau cuaca bagus.
Kalau seperti sekarang musim hujan ya, Kak? Kalau cuaca musim penghujan itu bisa memakan waktu sampai 20 sampai 1 bulan. Cukup lama ya, Pak. Itu tidak rusak Ya, tapi ya, Pak, biji kopinya. biji kopi tidak rusak karena kalau musim penghujan kopi itu ditutup, jadi tidak terkena air hujan. Hmm. Biasanya alat untuk penutupnya apa, Pak? Terpal. Terpal. Untuk harga kopi saat ini berapa, Pak? Kalau tahun ini tahun 2023 ya, Ya. kopi udah lumayan, harganya lumayan tinggi, Oh. mencapai 30 sampai 35 ribu per 1 kilogram. Tapi 20 tahun ke belakang ini, baru tahun ini kopi kisaran itu. Biasanya harganya antara 15 sampai 20 ribu. Berarti tahun ini tahun tertinggi harganya ya, Pak? Dalam kurun waktu 20 tahun ini harga tertinggi. Kalau Bapak sendiri, apakah penikmat kopi atau sering minum kopi, Pak? Iya, rata-rata kabupaten penghasil kopi mereka juga penikmat kopi. Kapan Bapak biasanya minum kopi, Pak? Masyarakat di Kabupaten Petani Kopi itu ngopinya rata-rata 3 kali sehari. Tiga Jadi kali pagi, siang, dan malam. malam. Malam itu biasanya jam berapa itu, Pak? Sehabis maghrib, Sambil bercengkrama ya, Pak. ya benar. Kalau untuk di waktu-waktu lain mungkin acara atau kegiatan lainnya itu apakah menyuguhkan kopi juga, Pak? Iya, semua acara-acara juga biasanya disuguhkan dengan air kopi. Kopi asli dari sana atau sudah diproduksi, Pak? Kopi untuk konsumsi itu kopi kopi lokal, jadi dibuat sendiri, digoreng sendiri, jadi bukan beli kemasan industri, jadi diolah sendiri oleh masyarakat. Berarti meminum kopi lokal ya, Pak? Ya, minum kopi lokal. Apakah di sana udah diproduksi, Pak, kopinya? Banyak, jadi di kampung-kampung udah ada industri kopi rumahan yang skala kecil-kecilan, bahkan juga ada yang skalanya udah keluar provinsi juga ada. Berapa, Pak, untuk harga kopi di sana, Pak? Harga yang sudah diproduksi? Bubuk kopi. Iya, Pak. Ya. Kalau kopi yang sudah jadi bubuk, itu kisaran kalau harga sekarang udah mencapai 100 ribu per 1 kilogram. Cukup mahal ya, Pak. Ya, karena sudah biji kopi keringnya udah sampai 35 ribu. Ya, jadi bubuknya udah sampai 100. 100. Kalau biasanya kan Bapak sering minum kopi nih. Alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk menyeduh kopi? Untuk menyeduh kopi alatnya cukup sederhana. Jadi kopi dituangkan ke dalam gelas, kemudian dipadukan dengan sedikit gula, kemudian baru diseduh dengan air yang mendidih. Siap saji, siap dinikmati. Untuk takaran gula sama kopinya biasanya berapa perbandingannya, Pak? Perbandingannya setengah dari kopi. Jadi kalau kopinya 1 sendok, gulanya setengah sendok untuk per 1 gelas air kopi. Ketika Bapak meminum kopi, apa yang Bapak rasakan, Pak?
nikmat. Kalau untuk aromanya, Pak, Aromanya memang kopi itu memang punya aroma yang khas. Jadi kopi itu punya aroma yang harum. jadi apakah kopi menurut Bapak bisa merilekskan, Mbak? Kopi itu bukan hanya merilekskan, juga termasuk kebutuhan. Jadi bukan hanya untuk minum atau cemilan santai, tapi kopi juga termasuk kebutuhan. Jadi kalau belum ngopi, belum itu ya, Pak, belum. Terpenuhi kebutuhan dia. Biasanya sebelum makan atau setelah makan minum kopinya, Pak? Kalau pagi-pagi rata-rata di daerah petani kopi itu sebelum makan pagi-pagi minum kopi sebelum makan minum kopi pagi-pagi bangun habis sholat subuh ataupun sebelum melaksanakan aktivitas yang lain biasanya kopi disediakan kopi. Kalau untuk siangnya, Pak? Siangnya sehabis makan siang baru kopi. Kemudian kalau malamnya sehabis sholat isya, Dari sore bisa. habis makan malam baru kopi. Nah, biasanya orang sering bilang kalau habis ngopi ini susah tidur, Pak. Nah, gimana tuh kalau minum kopi habis isa, susah tidur nggak, Pak? Itu rata-rata enggak. Mungkin ada sebagian satu dua orang yang nggak tahu kenapa ada yang bilang kalau sudah kopi nggak bisa tidur. Tapi rata-rata di tempat kami semua orang saat bisa ngopi biasa-biasa saja. Tetap tidur di jam Jam-jam menjelang. biasa. Wah, em, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan juga informasi mengenai kopi. Mungkin lain waktu jikalau saya mungkin ada kurang kurang pertanyaan atau data-data yang ingin saya ambil lagi, saya mohon izin untuk melakukan wawancara kembali. Ya, sama-sama. Yang jelas kami juga dari masyarakat petani kopi juga mengaturkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberi informasi supaya semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan tentang kopi, maka dipersilakan untuk menghubungi kami kembali. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamera Bapak masih off ya Pak? Ah,